Kalau tadi Ustadz Jamhari memberikan satu statement bahwa mana yang paling baik, membaca Al-Quran atau mentadabburinya. Dua-duanya baik, dua-duanya bagus, tetapi membaca dan mentadabburi lebih baik daripada membaca saja dan tidak memahami apa yang dibacanya. Karena begini jemaah sekalian, ada dalam salah satu hadis Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan bacaannya itu mahir. Mahir itu menggunakan ilmu tajwid. Bacaannya menggunakan ilmu tajwid, dia tahu sifatul huruf, dia tahu makharijul huruf, dan dia tahu apa yang dia baca. Maka kata Nabi, orang tersebut ma'as safaratil kiramil bararah, orang tersebut bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Mohon maaf, barangkali sudah nonton televisi atau nonton berita. Sekitar 5 hari yang lalu, sahabat saya Ustadz Ahmad Yasin ditabrak kereta, hancur mobilnya, tapi orangnya nggak apa-apa. Siapa ini orang? Ini orang seorang penghafal Al-Quran, punya pesantren 3, santrinya rata-rata penghafal Al-Quran. Artinya apa? Orang yang selalu membaca Al-Quran dengan mahirnya, orang yang menghafal Quran dengan mahirnya, maka pengawalnya adalah malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru baca tok. Lalu apalagi kalau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dia fahami bagaimana per huruf, dia fahami bagaimana per kata, dia fahami bagaimana per kalimat, dia fahami bagaimana per ayat, dia fahami bagaimana per surah, dan memahami mentadabburi yang 30 juz tersebut, maka itulah yang dimaksudkan bagian daripada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang membaca Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an dan mengamalkan dalam kehidupannya, dan dia berdakwah lewat Al-Qur'an. Orang tersebut dinamakan keluarga Allah. Maka kata Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia. Jadi Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah yang tidak punya anak dan Allah yang tidak diperanakan tersebut punya keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat Nabi bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang dimaksudkan keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, ahlullah hum ahlul Quran. Yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ahli Al-Qur'an. Wa khassatuh, dan khusus ini ahli Al-Qur'an itu bukan hanya orang yang baca tok. Ahli Al-Qur'an adalah orang yang bisa baca Quran. Ahli Al-Quran adalah orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan dia berdakwah lewat ayat-ayat Al-Quran, dan inilah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali kalau ditanya, kira-kira kita bahagia nggak menjadi keluarga presiden? Bahagia kan? Saya ini umpama saya ini keluarganya Jokowi, coba-coba ganggu gua laporin nih, wah girang kita. Apalagi nih Pak Haji nih, keluarganya Fahri Hamzah umpama gitu kan. Pak Hamzah kalau ngomong kan gagah tuh, family gua tuh, wah gagah kita.
ini ada keluarganya Allah, ada familinya Allah Subhanahu wa taala, maka familinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang selalu membaca Al-Qur'an, yang selalu menghafal Al-Qur'an, selalu mentadabburi Al-Qur'an dan berdakwah lewat Al-Qur'an. Maka kita yang hadir pada malam hari ini semoga bagian daripada keluarga Allah Subhanahu wa taala yang ahli Al-Qur'an. Ustaz, bagaimana kalau bacaannya terbata-bata? Nah, bagaimana kalau bacaannya nggak lancar? Kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta alaihi syakkun lahu ajrani. Ada orang yang baca Qur'annya terbata-bata, nggak lancar dia, alaihi syakkun, dia berat lisannya, nggak fasih, nggak faham makharijul huruf. Terbata-bata itu umpama masih bagian pahala itu. Kata Nabi, lahu ajroni, 2 pahalanya. Jadi jangankan baca Quran dengan mahir, jangankan baca Quran menggunakan ilmu tajwid, sifatul huruf, makharijul huruf, baca Quran terbata-bata saja kata Nabi masih kebagian 2 pahala. Alaihi syakkun, atau berat lisannya, nggak fasih dia. Harusnya idza jaa, dia baca ijaja umpama begitu kan. Itu proses dia belajar baca Quran, salah bacaannya saja masih kebagian pahala. Pahala mau baca Qurannya dan pahala berat lisan berusaha bisa baca Qurannya. Itu hebatnya Quran itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Nabi bahwa Al-Qur'an itu ma'dubatullah, hidangan Allah, jamuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan barangkali ada bosannya, ya kan? Kita makan pisang, pisang mulu, ganti ke menu yang lain. Atau mau sahur pakai daging daging kambing atau rendang, bosan ganti maka ikan asin umpama. Itu hidangan-hidangan yang dibuat oleh kita jemaah sekalian. Tapi Al-Quran merupakan ma'dubatullah, hidangan Allah. Ada nggak yang bosan baca Quran? Itu hebatnya itu. Nggak ada orang yang bosan baca Quran. Coba Al-Fatihah kita baca, ada nggak bosannya? Kita justru ingin baca Al-Quran terus. Orang yang sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala menikmati bacaan Quran, saudara-saudara sekalian, hidupnya seakan-akan gak mau jauh dari Al-Quran. Satu hari kalau tidak baca Quran ada yang kurang perasaan hidup ini. Apalagi kalau kita mentadabburi Al-Quran. Dan kalau jangankan kita mentadabburi, Pak, kita baca artinya saja, indah, nikmat. Bagaimana kalau kita memahami Al-Quran dari sisi bahasa Arabnya? Awas, jangan memahami Al-Quran dari sisi terjemahnya saja. Fahami Al-Quran dari sisi bahasa Arabnya. Nanti akan kita fahami itu. Sebab Al-Quran itu balagonya tinggi, luar biasa, majasnya luar biasa. Jadi kalau kita memahami dari sisi bahasa Arabnya, insya Allah itu lebih dekat kepada kebenarannya daripada memahami dari sisi terjemahnya saja. Tapi kalau kita baca terjemahnya jemaah sekalian, Masya Allah. Nah, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang baca Al-Quran tidak hanya buat dirinya, tapi buat orang tuanya yang telah wafat sekalipun mendapatkan ganjaran yang luar biasa di hadapan Allah. Kita lihat hadis Nabi. Ada kata Nabi begini, wa may yaqra'ul Qur'ana wa amila bima fihi albasahallahu tajan walidayhi yaumil qiyamah. Siapa orang yang baca Quran, kalimatnya wa may yaqra', siapa orang yang baca Quran wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang dia baca. Haram kata Quran, haram dia bilang. Halal kata Quran, halal dia bilang. Dilarang kata Quran, dilarang dia bilang. Wajib kata Quran, wajib dia bilang. Dan dia mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya,
maka orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, yang mahkota tersebut cahayanya mengalahkan cahaya dunia. Itu baru baca tok. Itu hebatnya Quran itu. Tapi rata-rata orang yang mentadabburi Al-Quran itu pasti fase baca Qurannya, pasti hebat baca Qurannya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah biasa membaca Quran, dengan sendirinya Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Itu hebatnya Quran. Jadi pahalanya bukan hanya buat kita, Pak. Orang tua kita yang telah wafat sekalipun, Pak, mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah bagian daripada Rahmanir Rahimnya Allah, dan ini menjadi dalil kalau kita baca Quran, orang tua kita yang telah meninggal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sekarangnya transfer pahala gitu loh. Bahasa sekarangnya itu kan. Bahasa dulunya itu kirim pahala lah gitu kan. Jadi mau baca apa saja, mau baca surat Yasin silakan, Al-Kahfi silakan, Al-Fatihah silakan, Qul Hu silakan. Dan orang yang bisa baca Quran dari sisi per surah saja nggak jadi masalah. Yang bisa baca surat Yasin terus. Sebab kenapa? Ada orang yang masuk surga karena cinta sama surat Al-Ikhlas, Qul Hu. Tuh, satu surat doang, Pak. Ada sahabat Nabi nih, kalau imam Qul Hu mulu yang dibaca. Lagi sholat tarawih 23, Qul Hu mulu yang dibaca, gitu kan? Qul Hu pertama, Qul Hu kedua, Qul Hu terus. Wiridannya Qul Hu saja. Ada sahabat yang lapor, ya Rasul, itu orang ke Qul Hu mulu, ngapa ya? Benar, iya, sudah panggil dah. Tuh Rasul tuh kalau terima informasi nggak langsung diputuskan, manggil dulu orangnya. Beda kalau kita. Lah kalau kita terima informasi langsung di-share, padahal walaupun hoax beritanya. Rasul mah enggak. Coba dipanggil dah tuh orang. Dipanggil sama Nabi. Begitu dipanggil, kamu benar tuh kalau imam baca Qul Hu mulu. Kamu baca Qul Hu terus ya? Iya. Lah kok bisa? Saya cinta sama Qul Hu ya Rasul. Ya sudah, ente masuk surga karena cintamu sama Qul Hu. Masya Allah. Karena bacaan Qul Hu doang bisa masuk surga. Bagaimana kalau bapak-bapak hatam 30 juz? Insya Allah. Itu bagian daripada Rahmanir Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya.